Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Fardit Widya Arifin dari nomor absen 18. Berdirinya saya di sini itu untuk mengiklankan atau memvideokan atau terserah namanya apa, itu tentang bullying. Nah, berhubung waktu sudah malam dan besok PSAT, tidak usah lama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke materinya ya. Nah, yang pertama itu bullying. Pengertian bullying pasti Anda kurang tahu atau mungkin tahu tapi sedikit. Nah, saya akan jelaskan juga untuk melengkapi pengetahuan Anda ya. Nah, bullying itu adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau satu kelompok yang lebih kuat. Nah, tujuan bullying untuk tujuan bullying itu tujuan bullying itu ya tidak jauh-jauh untuk menyakiti orang lain secara terus-menerus. Nah, pasti penasaran dong, emang asal-usul pelaku bullying itu dari mana? Nah, asal-usul pelaku bullying itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari masalah seperti orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan dan atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan anak tersebut menjadi pelaku bullying. Nah, eh, apakah Anda sudah tahu beberapa contoh bullying? Nah, bullying itu sendiri ya, itu sebenarnya banyak contohnya. Banyak contohnya seperti meninggalkan seseorang dengan sengaja, memberitahu orang lain supaya tidak berteman atau mendekatinya, menyampaikan gosip tentang ya dia yang tidak baik. Dan bullying itu zaman sekarang bisa dilakukan di sosial media. Nah, hanya ada dua contoh yang saya berikan. Itu yang pertama itu adalah bullying verbal dan dua adalah bullying non verbal. Nah, pertama saya akan memberitahukan Anda contoh bullying verbal. Nah, bullying verbal itu kayak apa? Bullying verbal itu um, lebih ke arah fisik atau menyakiti fisik seperti hanya memukul, menggigit, mencakar, mencubit, mendorong, menendang, menampar, dan lain-lain lain-lain kelakuannya. Yang penting itu menimbulkan atau menyakiti fisik. Nah, kalau nonverbal itu apa? Kalau nonverbal itu sebenarnya tidak jauh-jauh tidak jauh-jauh atau tidak ada bedanya dengan bullying verbal. Nonverbal itu ya bullying tapi tidak menyakiti fisik lah. Terus menyakiti apanya? Biasanya itu menyakiti perasaan orang lain atau mentalnya dia. Nah, contohnya itu seperti apa? Itu manipulasi persahabatan sampai retak, mendiamkan seseorang sehingga orang tersebut menjadi terpojokkan, dan sengaja menghancurkan seseorang dengan cara ya mengeluarkan gosip yang tidak-tidak, menyebarkan hoax tentangnya, menyebarkan informasi yang jelek atau aibnya. Nah, emang seberapa bahaya itu bullying? Nah, itu bullying itu sebenarnya sangat bahaya sekali ya. Nah, ancaman verbal maupun fisik atau apapun yang dilakukan bullying atau bentuk lainnya itu seperti verbal, non verbal, digital, offline, online itu sebenarnya tidak ada bedanya. Nah, itu dapat berakibat seorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Nah, emang ada yang lebih bahaya lagi? Sebenarnya ada bahaya bullying yang lain ya. Bahaya bullying yang lain itu kayak gimana? Sebenarnya banyak. Bahaya bullying yang lain itu pastinya apa, menghancurkan, bisa saja menghancurkan karir seseorang atau karir masa depannya, cara belajarnya, prestasinya, atau apapun itu. Yang pasti bullying itu sangat tidak baik dan pastinya
akan menjadi sesuatu yang menghancurkannya. Nah, emang ada hadis yang melarang tentang bullying? Oh tentu ada, kan Islam pastinya punya segala apa punya surat atau hadis apapun itu yang berhubungan dengan kehidupan sosial lah. Nah, hadisnya itu tentang apa? Saya tidak ingat gimana Arabnya, jadi saya hanya memberikan suratnya saja. Mungkin bisa dicek sendiri, kalau salah ya ya mohon maaf. Nah, suratnya itu apa? Surat Al-Hujarat. Ayat berapa? Saya lupa. Bentar, ayat berapa ya? Em, Mungkin kalau tidak 10 11. Nah, artinya apa itu? Artinya dari surat tersebut adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Nah, ayat tersebut menjelaskan melarang kita untuk mengolok-olok, menghina, apalagi menyakiti secara fisik kepada sesama. Karena bisa jadi orang yang diolok-olok atau dihina itu lebih mulia kedudukannya di sisi Allah atau di masyarakat. Nah, itu tadi sekian dari saya, waktunya sudah 6 menit ya. Itu sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.